Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru jadi kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun, sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Scorpio di hari ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama, teman-teman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Oke. Nah, wow. Pada kartu yang pertama aku punya Ace of Cups di sini. Ace of Cups muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Scorpio. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat-sangat istimewa sebenarnya, teman-teman ya. Kenapa aku katakan demikian? Karena pada kartu pertama ini menggambarkan tentang adanya sebuah keberkahan, kelimpahan, kelancaran, kestabilan gitu sih. Ya. Jadi, dengan kata lain adalah keberuntungan-keberuntungan sedang memihak kepada kamu. Oke, sedang ataupun akan. Nah, ini mungkin sesuatu hal yang selama ini kamu harapkan bisa terjadi di dalam kehidupan kamu, dan pada akhirnya dalam pekan ini kamu akan merasakannya, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya ini, The World. Kartu kedua ini muncul hadir ya. Jadi memang segala sesuatunya itu cukup nyata ketika memang sudah waktunya kamu bahagia. Ketika memang sudah waktunya kamu berhasil sukses gitu, teman-teman. Karena ini sebuah kabar yang mungkin sangat membahagiakan bagi kehidupan kamu. Sesuatu hal yang selama ini kamu nantikan. Ini sebuah kartu energi yang menggambarkan tentang sebuah apa ya, teman-teman? Pencapaian besar sih sebenarnya. Tentang pencapaian besar, dan bahkan seakan-akan sebuah perumpamaannya itu loh, ya, kamu berhasil menggenggam dunia. Berarti kan memang pencapaian terbesar kamu. Dan segala sesuatunya di sini meroket, meningkat gitu, ya. Bisnisnya, usahanya, ya, kehidupan asmaranya, kesehatannya, keuangannya, semua hampir di skala aspek, teman-teman. Jadi ini yang aku maksud tentang sebuah keberkahan, keberuntungan, gitu, dan bahkan kelancaran. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya The Moon. Nah, The Moon ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah ketakutan, kecemasan, dan juga kekhawatiran. Ketakutan, kecemasan, dan juga kekhawatiran ini tentu ini adalah sebuah apa ya, situasi dan kondisi yang mungkin memang cukup tidak menguntungkan ya, apalagi ketika merasakan energi seperti ini. Ya jelas teman-teman, ini energi ketakutan yang akan membuat ataupun membawa sebuah dampak ya yang cukup buruk sih sebenarnya. Ya, adanya ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran, pasti yang datang energi negatif. Karena ya ngerasa akan selalu gagal, ngerasa nggak bakal bisa berhasil gitu, teman-teman. Ya semua energi-energi negatif yang mungkin sedang melanda gitu sih. Ya, jadi memang kali ini adalah acuan kamu, teman-teman. Ketika kamu dalam kondisi terburuk sekalipun, oke, tetaplah selalu berpikir positif. Artinya harus selalu memiliki sebuah ide-ide yang baik gitu ya. Harus memiliki beberapa opsi pilihan di dalam kehidupan. Ya, contoh mungkin saat ini ataupun kemarin kondisi keuangan ataupun kondisi bisnis usaha kamu lagi nggak bagus, lagi macet-macetnya,
Ya, jadi ketika memang kamu terus mau berupaya berusaha, ya aku yakin kok bakal ada kebangkitan di situ. Kenapa ini? Karena di pekan ini bakalan banyak keberkahan yang akan kamu peroleh. Keberkahan inilah nanti yang akan membawa sebuah perubahan, teman-teman. Jadi seperti itu. Ya. Jadi jangan pernah merasa gagal, pesimis, berputus asa ketika banyak masalahnya, teman-teman. Masalah itu bisa diselesaikan. Ya. Tergantung dari diri kamu masing-masing, teman-teman. Tergantung dari diri kamu masing-masing. Nah, ya, ada peluang, selalu ada jalan kok, teman-teman. Aku yakin itu. Ya. Tetapi memang dengan satu catatan ya, berani terus mau mencoba ketika kamu gagal gitu sih. Karena peluang dan kesempatan itu akan kamu dapatkan ketika memang upaya yang terus kamu lakukan secara berkontinu, teman-teman. Jadi seperti itu sih. Ya, aku yakin untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio, dalam pekan ini kebangkitan di dalam kehidupan kamu cukup drastis, ya, meningkatnya cukup tajam banget. Gitu. Oke, amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya. Wow. Ataupun finansial ekonomi dari teman-teman Scorpio. Kartu pertama aku punya Four of Wands ya teman-teman. Oke. Empat tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Kartu ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa ya. Secara visualisasinya sih seperti itu teman-teman. Menggambarkan tentang adanya sebuah empat pilar ya yang mendukung menyokong tentang sebuah pencapaian besar yang saat ini sedang dirasakan oleh teman-teman Scorpio. Adanya sebuah pencapaian besar yang kamu dapatkan mungkin inilah. Oke. Yang menunjukkan bahwasannya kondisi keuangan kamu lagi bagus-bagusnya. Karena di sini aku melihat bakal ada sebuah perayaan, pesta, mungkin juga syukuran teman-teman, ya, mengundang teman-teman, mengundang teman kerja, bisnis segala macam, keluarga ya. Kemudian mungkin juga anak-anak yatim ini juga bagus. Jadi sebagai sebuah rasa bentuk syukur kamu teman-teman terhadap sebuah pencapaian. Ya, oke, next. Pada kartu yang kedua aku punya Fake of Wands. Nah, hadirnya kartu kedua ini teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan menjelaskan. Kalau di sini aku semakin yakin banget tentang adanya sebuah kondisi kehidupan yang memang lagi stabil, ya, lagi stabil-stabilnya di sini untuk masalah keuangan gitu teman-teman. Oke, karena apa? Aku melihat memang ada sebuah komitmen gitu sih. Komitmen konsisten ini penting banget loh teman-teman di dalam sebuah kehidupan. Ketika terus berkomitmen dan ketika terus berkonsisten, maka ya rezeki itu bakal datang sendiri. Nah itu dia. Jangan anggap ketika sudah mencapai segala sesuatu gitu teman-teman, lantas kamu tidak mau terus berupaya berusaha, tidak teman-teman ya. Jadi memang konsisten penting di dalam sebuah kehidupan. Konsisten di dalam kehidupan apa? Itu tadi ya, ketika punya bisnis ya terus ya teman-teman ya. Jangan mungkin ketika sudah lancar-lancarnya hari ini kamu buka mungkin besok tidak, ya seperti itu tidak konsisten. Itu akan menurunkan, oke teman-teman ya, pendapatan kamu, dan itu akan menimbulkan sebuah kekecewaan terhadap orang-orang yang mungkin bisa jadi sudah menjadi langganan kamu teman-teman. Ya itu jika berbicara masalah bisnis usaha ya. Masalah pekerjaan juga sama sih sebenarnya. Ya harus konsisten kerja dong teman-teman ya. Nah itu karena dari kartu ketiga ini juga menggambarkan tentang sebuah kelimpahan materi dan skill. Di sini kehidupan kamu akan semakin mapan, meningkat gitu teman-teman ya. Untuk teman-teman Scorpio, potensinya, peluangnya mungkin kamu akan menjadi orang kaya raya di sini, sangat terlihat jelas kok. Jadi yang aku lihat memang energi kamu untuk keuangan istimewa banget ya teman-teman. Nah kemudian pada kartu yang keempat ada Temperance lagi. Sebagai energi penutup, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasannya memang karena adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Ketika Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, tentu tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Kehidupan kamu akan banjiri memang dengan sebuah keberkahan, keberuntungan gitu teman-teman ya. Kelancaran. Ini keuangan kamu akan semakin lancar, semakin akan mengalir deras tanpa batas teman-teman ya, mungkin seperti Zam-Zam. Nah amin ya. Mungkin inilah harapan-harapan dari teman-teman Scorpio selama ini, dan semoga energi ini bisa termanifestasikan dengan cukup nyata teman-teman ya. Terutama bagi teman-teman Scorpio yang saat ini mohon maaf mungkin lagi terpuruk, ingin kehidupan kamu bisa lebih stabil, ataupun untuk teman-teman Scorpio yang memang saat ini
sedang mengejar kesuksesan kamu yang sesungguhnya gitu teman-teman ya. Kamu ingin lebih kaya, kamu ingin lebih sukses, ya tidak apa-apa ya. Oke, namanya juga sebuah keinginan teman-teman, terutama di tahun 2025 inilah. Kalau bisa memang harus lebih sukses ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara. Oke, dari teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga, dan aku punya 3 kartu ya. Ada The Hermit, ada Ten of Cups, dan ada Seven of Cups ya. Jadi mengenai tentang kehidupan rumah tangga dari teman-teman Scorpio, energinya istimewa ya teman-teman. Kehidupan rumah tangga kamu bahagia, makmur, harmonis, banyak impian, keinginan, ya harapan yang terwujud, baik dari kebutuhan ekonomi ya teman-teman, kebutuhan sosial, keuangan, kemudian dijauhkan dari orang-orang toksik, kemudian mungkin bagi teman-teman Scorpio, mohon maaf, yang sudah berumah tangga tetapi belum memiliki rumah sendiri, insya Allah teman-teman ya, di bulan ini ataupun di tahun ini kamu akan segera memiliki rumah sendiri teman-teman. Ya, aku yakin itu sih. Dan kemudian harus bisa saling memperbaiki diri, harus bisa lebih saling memperbaiki diri masing-masing ya, mohon maaf teman-teman. Ya, lebih bisa menjadi yang lebih baik lah, paling tidak seperti itu, dari mulai mungkin ya perbaiki hubungan dengan Tuhan, ya, perbaiki hubungan dengan keluarga, dengan orang lain, dengan pasangan yang paling penting juga teman-teman ya, dengan orang tua, nah seperti itu. Ya, niscaya keinginan hajat dari teman-teman Scorpio akan banyak yang tercapai kok. Amin. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran. Oke, nah bagaimana kondisi kehidupan teman-teman Scorpio yang sedang berpacaran ya? Dan aku punya 3 kartu lagi. Ada 9 pedang, ada 2 cangkir, dan ada 8 tongkat teman-teman. Nah, aku melihat memang dari hubungan kamu sebenarnya lagi ada masalah ya, teman-teman. Hubungannya lagi nggak stabil di sini. Ada sebuah kekecewaan gitu ya, yang sedang kamu rasakan. Kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ya. Mungkin takut kehilangan, ataupun mungkin juga pada fase ini hubungannya memang lagi banyak masalahnya gitu sih. Nah, masalahnya apa saja ya? Kalau aku lihat sih masalahnya ini selalu saja berkaitan tentang sebuah masalah keegoisan sih, teman-teman. Ya, sebuah keegoisan, sebuah komunikasi yang sering banget nggak nyambung ya, komunikasi yang nggak nyambung, yang nggak sampai, ini bahasa yang mungkin nggak sampai gitu. Sebenarnya mungkin awalnya hanya bercanda ya teman-teman, tetapi itu bisa menjadi sebuah keseriusan gitu sih. Maka kesabaran ini sangat penting ketika menjalin sebuah hubungan asmara teman-teman. Dan kemudian ya, ketakutan terhadap adanya pihak ketiga gitu ya teman-teman. Ya wajar ya, mungkin takut kehilangan karena ya bisa jadi karena sangat sayang gitu ya teman-teman, ya takut kehilangan gitu sih. Tetapi kalau melihat dari energi ke depan, ya memang sih harus bisa saling memperbaiki diri masing-masing ya, introspeksi diri masing-masing ya, emosionalnya masing-masing, egonya masing-masing harus bisa dapat direndahkan teman-teman ya, harus dapat diminimalisir lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan hubungannya bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini. Oke, sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, ada sebuah kehidupan baru yang akan kamu jalani, teman-teman. Ya, sebuah kehidupan baru ini sebenarnya ini terkait dengan sebuah apa ya, teman-teman ya. Mungkin bisa jadi kamu ingin menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang yang menjadi sebuah pro kontra di sini. Kenapa pro kontra di sini, teman-teman? Karena ada hambatannya gitu sih. Hambatan ataupun dari orang-orang yang sepertinya sudah memperingatkan kamu tentang energi dari si dia. Ya, bahwasanya mungkin bisa jadi dia orang yang nggak baik untuk kamu. Ya, teman-teman, seseorang yang bisa mengatakan bahwasanya mungkin seseorang yang ingin kamu dekati, ya, itu bisa jadi dia orang yang nggak benar gitu loh teman-teman ya. Dia sudah mengenal gitu. Jadi wajar sih ketika ada yang memperingatkan gitu sih. Ataupun mungkin juga tentang sebuah hasutan ya. Oke. Kemudian di sini ada Six of Swords. Nah, aku rasa memang cukup nyata sih sebenarnya teman-teman ya, tentang sebuah kehidupan ya, sebuah kehidupan baru yang akan kamu jalani memang bakal menemukan sebuah kendala nih ya. Contoh mungkin ketika memang sudah kamu sudah dicegah nih, contoh untuk mencari kehidupan baru, mungkin kamu ingin merantau bekerja gitu teman-teman ya, di luar negeri, luar daerah nih, jauh. Dan ketika sudah ada pertentangan di sini ataupun hambatan di sini, mungkin dari keluarga, orang tua ya teman-teman, maka setidaknya
Ya, jangan terlalu memaksakan diri ketika memang restu itu tidak ada, teman-teman. Kenapa? Karena nanti kehidupan kamu yang bakal susah, penyesalan gitu sih. Maka ketika kamu ingin mencari sebuah kehidupan baru yang lebih baik, ya paling tidak untuk kamu yang memiliki orang tua, keluarga, teman-teman, ya harus meminta restu yang baik gitu ya, teman-teman. Ya, ketika restu mereka, kamu mendapatkan restu mereka, maka kehidupan kamu akan lancar gitu sih. Ya, dan sama halnya ketika sudah berpasangan juga. Dan memang sih segala sesuatunya harus diperhitungkan, tetapi di satu sisi juga teman-teman harus melakukan sebuah pengorbanan, perjuangan. Jadi memang dua hal ini cukup membuat kamu dilema. Jadi caranya bagaimana, teman-teman? Ya caranya kamu harus lebih bisa mengikuti deh intuisi ataupun kata hati kamu, teman-teman, agar kamu bisa menemukan sebuah jawaban yang terbaik gitu sih, ya. Jadi untuk kehidupan asmara juga harus jangan terburu-buru juga deh, teman-teman. Ya, aku lihat memang masih banyak tantangannya gitu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Wow, istimewa ya. Keadilan, kemenangan, kestabilan, keseimbangan. Oke. Kemudian seseorang yang selama ini kamu harapkan ternyata memang dialah seseorang yang bakal menjadi jodoh dan pasanganmu gitu teman-teman ya. Seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu gitu sih. Mungkin dia seseorang yang selama ini kamu inginkan. Ya, kamu taksir gitu sih. Pada akhirnya kamu memiliki sebuah kesempatan untuk dekat dengan dia. Lalu bagaimana ke depan? Ya karena ada energi ini, aku yakin hubungan kamu ataupun kedekatan kamu saat ini ya akan berujung dengan hal-hal yang cukup baik teman-teman. Ya bisa jadi hubungan kamu nanti bakal ya dari PDKT sampai ke berpacaran, dan berpacaran mungkin bisa jadi akan lebih serius dan berkomitmen. Karena seperti memang sudah sama-sama saling kenal gitu ya, teman-teman. Jadi nggak membutuhkan waktu yang lama ya. Oke, untuk saling mengenal satu dengan yang lain. 12 tanggal lahir nih yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Scorpio. Nah, ada 8 ada tanggal 8, 13, tanggal 3, 25, tanggal 4, tanggal 28, kemudian tanggal 16, 27, 29, dan yang terakhir tanggal 6, 21, dan tanggal 24. Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.